Nah, tadi reaksi yang kita pokoknya tidak tahu, intinya kita sudah tahu gram-gramnya berapa ya. Nah, ternyata sebagian besar reaksi ini terjadi di dalam medium air. Banyak proses-proses baik natural maupun man-made, proses biokimia yang terjadi dalam sel makhluk hidup. Misalnya tadi kita bernafas ya, respirasi, tadi membakar gula menjadi CO2 dan H2O, itu kan semuanya terjadi dalam larutan sitoplasma di dalam sel. Ya. Terjadi dalam medium air. Oke. Oleh karena itu kita penting untuk mengetahui proses reaksi kimia di dalam air. Ya. Disebut sebagai aqueous. Ya. Maka jika sebuah zat kimia terlarut di dalam air, maka maknanya zat tersebut terpisahkan, terhidrasi. Oke. Kemarin kita belajar NaCl ya, struktur kristal NaCl bagaimana? Ada atom ion Na, dan ion Cl, ion Na lagi, ion Cl lagi, dan seterusnya ya. Membentuk sebuah kristal. Oke. Nah, tetapi begitu kita campurkan di dalam air, apa yang terjadi? Nah, terpisah. Ini air ini memiliki molekul polar ya, yang oksigen bermuatan negatif, yang hidrogen bermuatan positif. Oke. Maka ini akan terpisah-pisah ion-ionnya ini. Oke. Masing-masing ion yang kita sebut sebagai terhidrasi. Ya. Misalnya ion Na ini dikelilingi oleh molekul-molekul air. Tentu saja bagian oksigen yang berdekatan dengan Na. Oke. Akibat gaya elektrostatis. Nah, ini yang kita sebut sebagai terlarut. NaCl tadi garam dapur yang berbentuk kristal, solid ya. Reaksi dengan air atau dilarutkan dalam air menjadi natrium plus yang sifatnya terlarut dan Cl minus yang juga sifatnya terlarut. Ini dikelilingi oleh molekul-molekul air bagian hidrogennya. Oke. Namanya terhidrasi. Ya. Maka secara kimiawi dituliskan secara persamaan NaCl awalnya kondisinya padatan, solid. Oke. Ketika ditambahkan air atau dilarutkan di dalam air menjadi Na plus ion Na yang dikelilingi oleh air, terhidrasi. Oke, kita sebut sebagai aqueous plus Cl minus aqueous. Ya. Nah, maka kita juga perlu tahu perhitungan stoikiometri pada larutan. Oke. Larutan ada dua hal, ya. Zat yang dilarutkan, misalnya kita larutan garam dapur tadi di dalam air, maka ini kita sebut sebagai terlarut, ya, solut. Ya. Dan ada juga bagian pelarut, solvent, media pelarutnya. Oke. Nah, dengan adanya larutan, ini kita bisa hitung yang namanya konsentrasinya. Ya. Definisinya adalah berapa banyak zat terlarut per volume pelarut. Ya. Nah, dalam stoikiometri biasanya kita gunakan besaran yang namanya molaritas. Ya, molaritas itu didefinisikan 1 mol terlarut dalam 1 liter, 1 molar. Ya. Molaritas adalah 1 mol zat yang dilarutkan, misalnya NaCl tadi, per 1 liter larutan. Oke. Untuk setiap 1 liter air dan garam. Oke. Bukan pelarut ya, per 1 liter larutan, bukan pelarut. Oke. Jadi yang bawah ini volume H2O plus volume NaCl misalnya dalam hal ini. Tapi NaCl tidak punya volume ya. Contohnya saya mau melarutkan asam sulfat H2SO4. Ini cairan. Oke. Ke dalam H2O. Ya. Maka ini jumlah mol H2SO4 yang atas, yang bawah adalah volume H2O plus volume H2SO4. Bukan volume H2O saja ya. Jadi lihat ini volume larutan, bukan pelarut. Oke. Atau secara singkat, lambangnya adalah M besar, molaritas. M sama dengan N jumlah mol dibagi V, volume. Oke. Misalnya kita melarutkan 15 gram gula pasir
Nah, gula pasir itu rumus kimianya sukrosa, ya. 2 molekul glukosa yang bergabung, 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa yang bergabung menjadi 1. Oke. Nah, ini rumusnya menjadi C12H22O11 ke dalam segelas air 200 ml. Berapa molaritas gula tersebut? Nah, ini karena biasanya zat padat ketika dilarutkan tidak menambah volume larutannya. Sehingga untuk zat padat kita bisa secara aman kita ambil volume airnya saja, volume gula tidak usah dihitung. Tidak usah dicari volume gula 15 gram, ini masa jenisnya berapa, volumenya berapa, tidak. Karena biasanya zat padat yang terlarut benar-benar tidak menambah volumenya. Maka kita bisa hitung jumlah mol gulanya berapa? 15 gram. Dibagi massa molekul gula. Nah, 12 kali 12,01 ditambah 22 kali 1,008 ditambah 11 kali 16. Oke. Totalnya kira-kira 0,044 mol. Maka molaritasnya berapa? Ya jumlah mol dibagi volume dalam liter. 0,044 dibagi 0,2. Kira-kira 0,22 molar. Ya, ini konsentrasi namanya. Oke. Contoh, berapa banyak kalium dikromat K2Cr2O7 yang diperlukan untuk menyiapkan 250 ml larutan kalium dikromat dengan konsentrasi 2,16 molar. Oke. Jadi kita dapat molaritas adalah jumlah mol dibagi volume. Oke. Nah, kalau dibalik, yang ingin kita hitung adalah jumlah molnya, ya. Berapa banyak kalium dikromatnya. Ya, molaritas kalikan volume. 2,16 kalikan 250 ml. Kita harus jadikan liter. Oke. 2,16 kalikan 0,25. Seperempatnya. 0,54. 0,54 mol, ya. 0,54 mol. Oke. Berapa masanya? Massa kalium dikromat. Ya, jumlah mol kalikan massa molekular relatif, ya. Nah, ini saya juga tidak ingat kalium berapa, kromium berapa. Ya. Anda bisa cek di tabel periodik unsur nanti. Ya. Massanya berapa? Tinggal dikalikan saja jumlah mol kalikan massa. Nanti sekian gram. Ya. Nah, kalau suatu saat ada diminta untuk menyiapkan, bagaimana cara menyiapkannya? Kita biasanya gunakan labu ukur seperti ini. Kita timbang dulu dikromatnya sekian gram, kemudian kita masukkan ke dalam labu. Nah, ini labunya ukurannya berbeda-beda. Ada yang 50 ml, ada yang 100 ml, ada yang 200 ml, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000 ml. Oke. Kita ambil yang 250 ml. Biasanya sudah ada tanda di sini. Maka kita tambahkan air. Tambahkan airnya berapa? Apakah tambahkan 250 ml? Tidak. Kita tidak tahu berapa volumenya. Oke. Maka kita tambahkan pelan-pelan sehingga segini dulu misalnya, ya. Kemudian kita larutkan hingga semua ini terlarut, ya, menjadi larutan yang homogen. Kalau sudah larut, baru kita tambahkan air lagi. Perlahan-pelan, perlahan-perlahan sehingga volume total larutan itu pas di 250. Oke. Di meniskusnya ini kalau kita lihat, nah, pas di 250. Oke. Anda dapatkan larutan potasium dikromat sebesar 2,16 molar. Oke. Itu cara-caranya. Oke. Nah, karena larutan ini kita bisa tambahkan pelarutnya, kita bisa tambahkan zat terlarutnya, maka bisa kita ubah konsentrasinya, ya, dengan cukup mudah. Ini namanya pengenceran atau menjadikan lebih pekat lagi, apa bahasanya, Pak? Pemekatan.
Jadi lebih encer dan menjadi lebih pekat ya. Nah, terkadang kita memerlukan perubahan molaritas atau pengenceran larutan atau bahasa Inggrisnya dilusi ya, dilution. Ini prosedur membuat larutan yang lebih encer molaritasnya dari larutan asal yang lebih pekat. Misalnya H2SO4 ini dijual dalam asam pekat sebesar dengan konten 95%. Oke. Kalau kita ingin membuat larutan H2SO4 30% saja bagaimana? Oke. Ya bisa, dari ini ditambahkan air. Berapa banyaknya air? Ya kita hitung ya, dengan pengenceran. Ya. Maka dalam sebuah proses pengenceran ini, jumlah mol zat terlarutnya adalah selalu konstan. Ya. Yang berubah cuma solvennya. Ya. Contoh tadi kita gula ditambah air ya, menjadi sirup. Nah, sirup ini kan sangat manis. Ya. Kalau kita minum segelas sirup kan gatel di sini. Ya. Maka cara minumnya bagaimana? Ya kita ambil sirup tadi sedikit di gelas kecil. Ya. Kemudian kita tambahkan air, kita encerkan. Ini namanya pengenceran. Ya. Maka yang kita perlu lihat adalah jumlah molekul gula dalam gelas awal sebelum diencerkan, sebelum dan sesudah diencerkan, setelah kita tambah air, yang kita perlu lihat adalah jumlah molekul gulanya sama. Jumlah airnya berbeda, tapi jumlah molekul gulanya sama. N jumlah mol dari gula sama. Maka kita bisa samakan seperti ini. Ya. Jumlah molekul gula di gelas sirup awal sebelum diencerkan sama dengan jumlah molekul gula setelah diencerkan. Nah, karena M itu adalah N per V, maka N M kali V. Ya. Maka konsentrasi kali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 kali volume 2. Ini untuk pengenceran. Ya. Sini kita lihat, ini jumlahnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sebelum diencerkan ada 8 molekul gula di dalam air. Setelah kita tambah air sampai penuh, molekul gulanya bertambah tidak? Ya tetap, yang bertambah airnya. Molekul gulanya juga tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sama ya. Jumlah molekul gulanya sama. Yang berbeda cuma jumlah airnya saja. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, contohnya disinfektan dan hand sanitizer sebagai pengganti sabun untuk menangkal virus COVID yang direkomendasikan WHO adalah dengan konsentrasi alkohol minimal 70%. Oke. Dalam proses membuat hand sanitizer darurat dengan konsentrasi 72%, mula-mula kita memiliki alkohol 200 ml, konsentrasinya 95%. Kira-kira berapa volume hand sanitizer maksimum yang dapat kita hasilkan? Oke. Nah, berapa? Nah, jumlah mol alkoholnya sebelum dan sesudah sama. Ya. Konsentrasi 1, volume 1, konsentrasi 2, volume 2. Ya. Nah, enaknya untuk konsentrasi ini karena sebuah perbandingan, maka tidak peduli. Ini konsentrasinya adalah dalam bentuk molar atau persentase, langsung bisa kita gunakan. Ya. Contohnya 1 adalah awal, 95, 200. Oke. 95, 200 sama dengan minimal 70, kita mau buat 72 ya. 72 kalikan P2. P2 berapa? 95 kalikan 200 dibagi 72. Berapa ini kira-kira?
Ini satuannya persen, ini satuannya persen, ini mili. 263,88. Berapa? 263,8 mililiter. Oke, 264 mililiter ya. Jadi maksimum volume yang kita bisa dapatkan adalah 264 mililiter alkohol 72%. Oke. Nah, kira-kira berapa banyaknya air yang perlu kita tambahkan? Oke. Kalau awalnya 200 mililiter supaya menjadi 264 mililiter ya, tambahkan 64 mililiter. Oke. Untuk mengencerkannya tadi kita perlu menambahkan kira-kira 64 mililiter air supaya menjadi alkohol konsentrasi 72%. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke analisis gravimetri. Ini salah satu bagian dari stoikiometri ya untuk menghitung reaksi dalam larutan. Nah, gravimetri adalah teknik analisis berbasis pengukuran massa. Ya, namanya saja sudah gravitasi. Ya. Sesuatu yang berbasis berat ini harusnya bukan massa ya, berat. Nah, pengumetri ya pengukuran berat. Oke. Dalam proses kimia yang umumnya melibatkan reaksi pembentukan pemisahan, ini misalnya mengendap ya, awalnya larutan semua, kemudian kita tambahkan muncul endapan. Oke. Nah, endapan ini kemudian kita saring, kemudian saringnya ini dikeringkan, kemudian kita timbang. Oke. Nah, umumnya pada reaksi yang ada bagian pengendapan, kemudian kita pisahkan, kemudian kita timbang, dan kemudian kita analisis beratnya berapa. Ya. Dari endapan yang terbentuk oleh reaksi kimia tertentu. Misalnya saya memiliki larutan silver nitrat yang dipakai untuk membuat cermin. Ya. Saya tambahkan larutan garam dapur NaCl. Ya. Ini kita lihat terlarut. Nah, ini menghasilkan natrium nitrat yang sifatnya terlarut dan silver klorida yang sifatnya endapan berbentuk es solid ya, jadi tidak larut di dalam air. Jadi dia akan mengendap ke bawah di sini. Oke. Mengendap menjadi yang bagiannya putih-putih itu menggumpal. Nah, endapan yang tidak larut ini kemudian bisa kita saring dengan penyaring, kertas saring atau bagaimana, kemudian kita timbang berapa gram untuk menentukan berapa sih konsentrasi mula-mula. Contoh soalnya lagi. Ini disinfektan semprot untuk membersihkan permukaan dari bakteri dan virus umumnya mengandung bahan aktif klorin ya, yang dapat merusak ikatan atom pada dinding sel bakteri dan envelop virus. Oke. Nah, ini biasanya bahan aktifnya benzalkonium chloride. Ya, Anda lihat nanti di disinfektan di rumah Anda. Biasanya seperti itu. Yang banyak dipakai adalah benzalkonium chloride C17H30NCl. Kita ingin menentukan konsentrasinya. Konsentrasinya itu berapa sih si benzalkonium klorida ini? Oke. Maka kita ambil 100 ml dari larutan disinfektan tersebut, kita reaksikan dengan AgNO3 ya, silver nitrat yang kita buat berlebih. Jadi reaksi pembatasnya ini. Ya. Ini sebagai reaksi pembatas. Yang ini sebagai reagen sisa. Oke. Untuk memastikan bahwa semua benzalkonium bereaksi. Sehingga menghasilkan endapan AgCl sesuai reaksi seperti ini. Ya. Ini sebuah larutan, ini terlarut, ini semua terlarut, Ag terlarut. Oke. Nah, Ag dengan Cl membentuk padatan, AgCl. Padat, ya sisanya masih dalam larutan. Nah, jika massa AgCl yang terbentuk adalah 8,25 gram, berapa konsentrasi larutan disinfektan mula-mula? Oke. Maka kita hitung jumlah molnya berapa? Jumlah mol Ag 8,25 gram dibagi massa atom Ag berapa? Minta tolong dicarikan. Berapa massa molar Ag? Atomic mass
gas argentum. Berapa? 10 berapa? Satu 107,88. Ya. 107,88 gram per mol. Maaf, AgCl ya. Berarti plus Cl 35,5. Kalau nggak salah. Cl. Tidak salah 35,5. Ah ya, 35,5. 35,45. Oke. Nah, ini menjadi berapa? 8,25 dibagi 143,33. 0,057. Berapa? 0,057. 0,057 mol ya. Nah, berarti kita dapatkan 0,057 mol. Oh, maaf sini. 0,057 mol. Oke. Maka kita lihat di sini rasionya 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1. Oke. Maka AgCl ini kan rasionya 1, maka ini juga semuanya 0,057 mol ya. 0,057 mol. Oke. Maka kita bisa hitung N benzalkonium chloride kira-kira 0,057 mol juga. Oke. Kalau konsentrasinya berapa jadinya? N dibagi V. 0,057 mol dibagi, tadi awalnya yang kita ambil 100 ml. Ya. 0,100 liter. Nah, hasilnya berapa itu? Konsentrasi awalnya. Berarti 0,57 ya. 0,57 molar.